Oke, kita mulai ya kelasnya ya. Sebelum mulai kelas, kita berdoa dulu, dipimpin sama Agnes. Agnes. Berdoa aku nggak konsen. Yuk, berdoa dulu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk Tuhan. Oke, ya. Jadi hari ini tadi setelah kita absen, itu ternyata banyak yang nggak bisa hadir. Ada yang sakit, ada yang izin. Nah, semoga teman-teman yang di sini sehat terus ya. Amin. Terakhir besok ya, kelas offline itu. Atau tadi hari ini? Hari ini. Berarti besok sudah lumayan ya. Waktunya istirahat ya. Nah, kemarin UTS itu kan disuruh mengumpulkan apa? Tugasnya apa? Proposal. Bisnis plan ya. Nah, bisnis plan ini isinya apa? Planning kita. Betul, rencana kita untuk membuat sebuah bisnis ya. Nah, di dalam rencana tersebut itu ada banyak analisis-analisis kan dalamnya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menjalankan rencana tersebut. Kan udah tuh kemarin flashnya mau gimana, produknya mau seperti apa, price-nya mau berapa gitu kan. Nah, itu semua udah ada, sekarang tinggal dijalanin. Jadi, kita persiapan untuk UAS, itu nanti kita akan, apa UASnya? Kalau UTS Business Plan, UASnya apa? Laporan penjualannya. Nah, harus berapa kali jualan? 7 kali. Nah, cuma 7 kali ini kan harus sama minggu ini ya. Nanti kan ada libur ya. Nah, pas libur, kalian itu usahakan biar nanti di akhir ketika kalian ada presentasi kalian itu sudah benar-benar 7 kali penjualan. Berarti nanti laporan itu iya betul. ada cara kayak minimalnya kita penjualan kita aku nggak ada. Itu per minggu tuh setiap hari ya Bu ya atau seminggu sekali ya? Nah itu tergantung kalian. Apakah kalian benar-benar heavy stock atau kalian itu sistemnya open PO? Kalau sistemnya open PO berarti 7 kali minimal open PO ya. Nah, berarti dari sekarang sampai pertemuan beberapa berarti yang 15 itu kita pertemuannya akan secara singkat-singkat aja, review aja. Gitu. Karena sebetulnya tugas kalian itu dilaksanakan di luar kelas ya, atau dalam tanda kutip biasanya dilaksanakannya itu di hari Minggu. Boleh di CFD, boleh di mana lagi? Di pasar numpang. Apapun pokoknya usahakan penjualan secara langsung. Kalau misalkan ada nih yang aduh saya kan lagi kerja gitu ya, kesulitan nih untuk bisa teman-teman mencari waktunya gitu. Jualan secara online pun tidak apa. Online atau apa ya? Jadi tapi harus jelas, harus beneran dilakuin. Jadi ya. open PO aja berarti ya. Betul, tapi laporannya pertama itu kan kemarin udah direncanain nih iklannya kan seperti apa. Nah sekarang pertama kali iklan kayak gimana? Misalkan open PO tanggal 1 Desember, iklannya dari sekarang gitu. Terus nanti pas open PO itu kan kita bikin produknya tuh ya malamnya tuh. Nah ketika bikin produknya difoto juga tuh prosesnya gitu. Terus nanti setelah prosesnya difoto, yang terakhir saat penjualannya. Kalau online berarti saat penjualannya itu biasanya chatnya sama si pelanggannya, terus apalagi transaksi. Iya, bukti transaksinya. Ya, tenang aja bukti transaksinya karena saya juga nggak akan share kemana-mana lagi ya. Gitu. Sama terakhir nanti akan ada laporan penjualan per minggu. Nah, laporan penjualan per minggu itu apa? Laporan penjualan keuangan per minggunya. Gitu seperti apa? Makanya kita sekarang akan berusaha sedikit demi sedikit mempelajari mengenai laporan keuangan usaha mikro ya. Sebetulnya laporan keuangan itu ribet banget, benar nggak Kak? Ya ribet banget. Aku bagian apa sih kan? Accounting, ribet bisa ya bayar. Gitu. Jadi sebetulnya sangat kompleks yang namanya laporan keuangan. Cuman yang akan kita pelajari dalam
setengah semester ke depan ini hanya untuk usaha mikro ya. Jadi kalau misalkan nanti saat kenyataannya kalian jualan beneran, ternyata nggak sesuai nih sama yang diajarin sama Bu Ervi itu, karena ini hanya simulasi saja. Pada akhirnya kita akan menyesuaikan dengan bisnis kita juga. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar mencari nilai HPP. Ada yang tahu nggak sih HPP itu apa? Itu apa tadi? Harga ngomong jelas. Oh, penjualan. Oke, harga pokok penjualan ini itu dicarinya dari mana? Dari itu. dari bahan. Ya, dari biaya. Betul. Ketika kita mencari bahan-bahan itu atau cost itu dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah fix. Fix bahasa Indonesia-nya apa? Tetap. Tetap. Atau yang satu lagi adalah variabel. Variabel apa variabel? Betul. Tidak tetap, ya. Nah, di sini siapa ya? Dan kita produknya apa? Produknya cuma barang crunch. Choco Banana Crunch. Oke, menggunakan apa aja? Kayak pisang, coklat gitu. Oke, kita coba dulu. Kita akan masukkan ke sini ya. Tadi ketika yang namanya fix atau tetap, itu ketika produksinya bertambah, maka cost-nya pun akan tetap ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini produksinya naik, maka cost-nya pun akan naik. Contohnya, ketika kamu bikin banana crunch, banananya ketika kamu produksi satu, banananya keluarnya berapa? Satu juga dong, benar nggak? Ya, satu porsi keluar satu juga kan? Hah? Coba, kita akan membuat satu porsi banana crunch. Butuh berapa pisang? Mungkin satu. Dia kan Ada satu sisi. masalahnya dia sendiri. Jadi dua satu porsi bisa jadi dua, empat, tiga. Oh, Bisa oke. jadi satu porsi gitu. Oh ya, Berarti dua porsi satu pisang, gitu. Berarti ketika kita bikin dua porsi butuh satu pisang. Kalau saya bikin 100 porsi butuh berapa? 50. Berarti nambah juga dong. Udah tetap dua kan? Oke. Sekarang di sini yang namanya biaya tetap. Contohnya gaji karyawan. Pevita itu digaji setiap bulan. Ya, mau kamu jualan satu banana, mau kamu promosi satu banana, atau 100, gaji kamu tetap segitu aja kan? Kecuali nanti ada bonus. Makanya bonus itu masuknya kepada variabel. Paham seperti itu? Paham. Oke, sekarang kita akan ngelisin apa aja ketika kita bikin banana ya. Kalau bikin banana crunch, tadi butuhnya apa aja? Pisang. Oke, coklat batangannya coklat. terus batangan yang strawberry kayak gitu loh. Selai atau apa? Enggak, yang coklat batang sih. Oh, Terus nanti dilelehin coklat rasa gitu ya. Ya, coklat rasa. Terus apa lagi? Gula susu enggak cuman digoreng ya, langsung dikumpulin sama lelehan coklatnya, diaminya. Terus Sama apa sih buat wadahnya? Kemasan. Butuh kemasan. Butuh stiker logo enggak? Logo. Apalagi yang dibutuhkan untuk setiap satu produknya. Pakai garam? Enggak. Pakai apa vanilla? Iya. Enggak. Dia yang bikin. Cuma begini aja. Oke. Kalau ada toppingnya kayak Oreo, topping ya, hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya kira-kira apa nih? Fix cost-nya apa?
biaya yang harus keluar. Mau dikit mau banyak tetap harus keluar. Transport itu buat apa sih? Transport buat bisa malah kan. Oke, terus ada lagi Gas gas itu maksudnya mesinnya apa sih? Ini ya. Oke, gas. Ada lagi? Kompor. Oke, sekarang yang masuk di sini ya. Kompor. Ada lagi? Butuh baskom enggak? bawa Butuh baskom, apalagi? sendok Sendok, spatula. panci Udah wajan spatula, panci. Ada lagi? wajan sama aja be wajan Gas, tabung nggak sih? Tabung gasnya sudah Tabung gas. sini ya. Oke, segini dulu ya. Sekarang kita mau ngomongin gaji. Gaji masuknya kemana nih? Gaji masuknya mana? fixed Fixed. Gaji. Bisa nggak gaji kita taruhnya di variabel? Bisa aja. Tergantung bisa aja. kalau dapat bonus Ya, makanya di sini biasanya disebut sebagai upah. Ya, gini misalkan mau kejual mau enggak, pokoknya gue pengen dapatnya itu 1 juta sebulannya berapa gaji. Tapi kalau misalkan bisnisnya kejual, saya mau bisnisnya ada ke saya itu 1.000 rupiah, maka itu namanya upah. Beda. Yang ini itu mau ada jual atau enggak, tetap segitu. Kalau itu ada penjualan gue dapat, kalau nggak ada penjualan gue nggak dapat. Apalagi biasanya di sini listrik masuk enggak pakai listrik juga aja pikirnya Kenapa? Karena misalkan nyimpan ya buat kelas gitu. ya pesannya Kalau misalnya nggak ada penjualan, itu pasti dipakai nggak? Dipakai. Kalau ada penjualan, itu pasti dipakai nggak? Dipakai. Tapi masuknya sini. Sini. Ya, ada. Oke. Ya kan? Oke. Sekarang ada kalanya ketika masuk ke sini. Contohnya kalau apa? Kalau misalkan listriknya digunakan untuk menyalakan mixer. Kalau untuk pencahayaan masuknya sini atau sini? Sini. Karena tetap harus ada listrik. Seperti misalnya nih kita lagi kuliah, ya. Institusi kita membayar listrik, tapi listrik yang ada di kelas ini untuk nyalain AC dan juga nyalain lampu itu masuknya ke variabel. Semakin banyak kelas, maka listriknya akan semakin mahal. Tapi listrik yang di depan yang di lobi masuknya ke sini. Mau kelasnya dikit, mau kelasnya banyak, ya tetap harus nyala. Ya, makanya listrik ke sini. Ya. Bedanya gitu, paham ya? Air gue bisa masuk ke dua-duanya. Saya tulis nih dua-duanya. Ketika kejadian apa air bisa masuk ke fix dan makan? Betul. Ya, untuk cuci pisang, untuk cuci apalagi gitu ya. Terus cuci WC, bayangkan dua resto kan, WC-nya tuh kan harus ada air ya. Mau nggak ada pelanggan, mau nggak ada pelanggan tetap harus bayar nih, ya. Maka ditaruh di sini. Tapi kalau air yang berhubungan dengan produksi, air yang dimasukin ke dalam produk yang enggak, berarti airnya pakai ini. Sebetulnya seribet itu. Tapi untuk sekarang, ketika misalkan kalian orang saya sama ayah juga masih sama mama dibayarin, listrik juga masih sama mama dibayarin, kita taksir aja harga di sini berapa, gitu ya. Sebetulnya untuk menghitung listrik dan air, tahu nggak hitungannya gimana listrik itu? Dibayarnya per apa? Per H, W, H. Nah, per
KWH ini beda-beda, tergantung. Kalau misalkan kita itu rumah, pengalinya lebih murah. Nanti kalian bisa cari ya di internet. Kalau misalkan nggak salah, saya itu yang daya listriknya 900 itu pengalinya masih di angka 300-an. Tapi kalau ada yang listrik yang udah di atas 2.500 itu pengalinya udah di 1.500-an. Gitu. Makanya jauh lebih. Makanya kenapa industri rumahan biasanya sih apa namanya token-token listriknya mendingan banyak karena pengalinya kecil gitu dibandingkan naik daya menjadi skala industri tapi akhirnya pengalinya juga gitu. Untuk air cara ngitungnya dibagi dengan apa? Kubik, benar. Kubik ya. Nah, cara ngitungnya gimana tuh alah lawyer gitu ya. Nah, biasanya nanti tolong dicari karena untuk membuat HPP kita harus membuat riset yang bermatang ya. Tolong dicari sama kalian pakainya apa? PDAM, air analisis atau air apa? PDAM sama PDAM keduanya itu aku ya, dua-duanya sama itu. Nah, itu nanti kalian cari yang paling murah misalnya. PDAM, saya PDAM. Kalian untuk sekali atau sebulan biasanya nyuci wadah teh habis berapa kubik? Misalkan 3 kubik, 1 kubiknya 5.000 dikaliin. Harus seperti itu. Liur nggak? Liur. Belum air yang masuk ke dalam proses produksi. kata Mas tanya kalau yang bor gimana? Kalau yang ini ya air tanah ya pakainya. Air tanah biar naik pakai Sanyo. Sanyo nyala pakai apa? Listrik. Nah, dengan pokoknya listrik listrik. Gimana? Nggak maksud jadi kayaknya di jadi tidak ada pengeluaran air ya kan? Oh, listriknya. Gitu. Ngerti? Ya. Nah, Bu, yang ini kenapa dipisahin? Kenapa coba dipisahin? Ini termasuk kepada yang namanya peralatan dan apa? Perlengkapan. Apa bedanya dua ini? Peralatan perabotan di Perlengkapan. Yang kalau daripada peralatannya kayak misalnya ini harus ada bagiannya. Salah. Jadi perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai. Misalkan si kemasan ini kita tuh ngebutuhin hektar. Nah, masuk sini hektarnya gitu. Ya, terus butuh apa lagi biasanya teh? Lem, lemnya masuk sini. Ini harus dihitung apa? Hitunglah, betul ya. Jadi silakan cari kompor kalian mau pakai yang berapa tuh, harganya berapa capek di Shopee. Oh, itu nih. Sorry begitu. Kamu udah begini aja, udah ya. Memang gitu guys. Jadi di sini kompornya kalian bisa bilang bukan saya masih produksinya itu di rumah orang tua, jadi saya nggak keluar biaya beli kompor, panci, wajan dan lain sebagainya. Ini tetap harus dihitung karena dua ini akan menjadi yang namanya modal apa? Awal. Ya, wis. Langsung Meli. Modal awal di sini adalah initial investment. Jadi ketika saya tanpa privilege dari orang tua, saya ingin membuat banana crunch, saya harus mempunyai modal ini. Walaupun untuk saat ini masih di modal layak, gitu. Tapi nanti ketika kalian udah lulus, kalian tinggal sendiri, kalian tahu ketika mau membuat sebuah usaha, realnya kalian butuh berapa. Dan ini nanti akan berhubungan kepada yang namanya perhitungan BEP. Yang tahu BEP apa? Benar, break even point, titik di mana titik impas. Jadi enggak itu, enggak dia. Gitu. Kita udah keluarin 1 juta, kita sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 1 juta. Gitu, ya. Nah,
Nanti kita udah nyiapin ini semua, kita udah jualan, kita akan dapat untuk benar keuntungan profit. Bahasa kerennya profit ya. Nah, keuntungan ini itu apa saya makan itu aja? Iya. Iya. Enggak. Jadi dipakai buat apa nih? Nambahin modal untuk ceritanya mau perfeksinya kan, supaya kita itu punya bisnis yang sustain kan, sampai itu sustain bertahan. Ya, oke. Berarti di sini pertama kita akan menggunakannya menjadi RE. RE itu mau. RE itu adalah retail earning. Atau bahasa lainnya adalah rugi bisa. Pakai seperti akuntan sebab ya. Laba ditahan, itu ya laba yang ditahan oleh pengusaha. Ya, lalu yang kedua untuk apa? Untuk biasanya dividen. Dividen kalian sebenarnya kompor, beli gas, beli semua siapa yang biayain? Mama. Tidak bisa. Kalau misalnya ada yang nanya nih di kelas reguler, ya, Bu, saya tidak menggunakan gaji, tidak menggunakan apa. Karena nanti keuntungan berapa ya udah sebagian untuk return earning, sebagian untuk saya langsung. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Gitu sih tergantung kebutuhan. Ya, ada yang bisa aku nggak butuh gaji yang berapa, itu berarti RE-nya buat aku gaji ya, buat modal. Ya, ada juga yang memang masuk ke gaji depan, udah berarti gaji kebutuhan. Oke. Nah, ini trik untuk mendapatkan usaha yang sustainable. Jadi yang namanya gaji dan divisi itu sifatnya wajib. Jangan sampai kalian itu usaha dapatnya kecapean capek betul gitu ya. Kayak siapa? Itu kan jangan ya. Jadi di sini ketika kita usahanya itu misalkan amin-aminnya tidak panjang, kita pernah merasakan kenikmatan dari si usaha kita, yaitu adalah upah gaji maupun upah. Nanti ketika sistem dari di sini, kita itu mendapatkannya sebagai pekerja. Kalau di sini kita dapat karena pekerja. Kalau di sini kita dapat karena kita itu adalah investor atau owner di sini itu owner. Jadi nanti ketika kalian usahanya sudah makin berkembang, kalian itu pengen punya karyawan udah jelas gajinya berapa, upahnya berapa udah dipisahin duluan. Kalian punya dari sini sebagai owner. Dan lagi ke sini, kita jadi bagi dua lagi. Lah, kenapa dibagi dua lagi? Makanya bagi dua nilainya. Kenapa dibagi dua lagi? Yang pertama untuk dana operasi, ya dana operasional untuk membeli bahan-bahan produksi yang ada di sini. Ya, yang kedua itu untuk apa? Untuk membaca investasi awal yang ada di sini semua. Jadi pertama kita dapetin 1 juta keuntungan bersih, ya. Keuntungan bersih tersebut kita mau untuk open PO selanjutnya potong 500.000 di sini, ya. Terus di sini balik lagi 500.000 di bulan pertama. Katakanlah si modal awal kita kan itu 2 juta ya.
Tadi kan 500 di sini, jualan lagi. Terus 500 di sini untuk bulan 1. Berarti masih ada sisa 1.500.000. Berarti butuh waktu berapa bulan? Bulan-bulan. 4 bulan. Butuh waktu. Nah, inilah yang disebut dengan B. Sampai di situ gimana? Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Nanti dilakukannya harus ada seperti ini, Bu. Ibu kalau yang usahanya tuh yang udah semuanya gitu, jadi kita tuh udah beli bahan jadi, tinggal kita kayak nambahin apa gitu. Iya, betul Pak, masukin di sini. Misalnya kamu jualan Kan dimsum, kita nggak tapi dimsumnya di package doang. Ya udah dimsumnya masukin. aku kan kalau pakaian gitu, Pakaian boleh, pakaiannya masukin. Nanti kamu di package kan, pakai apa? Plastik, mebel. Variabel kan, praktis akan kamu package kan? ya itu bisa. Ada lagi? Sibuk? Kayak perhitungannya nanti Bu, progresnya aja. Kayak misalkan harga pokok nih yang fix sama variabel kan tetap dihitung tuh sama yang modal awal. Bukan semua ditotalin kan per ininya tuh per departemennya lah kayak fix gitu. Terus nanti hasil akhirnya tuh itu yang menjadi HPP kita. Oke, masih bingung ya itu HPP-nya? Ya, betul. Oke. Kita lihat di sini. Sementara untuk kuliah yang sekarang, jadi sebenarnya untuk menghitung HPP kita butuh atas uang, gitu ya. Sementara kita akan menghitung yang variabelnya aja, gitu. Misalnya, ini saya hapus ya. Foto dulu, Foto dulu. semuanya udah. Geser lagi dulu yang geser dulu. Ya udah minta tolong digeser, udah bilang loh siap langsung cepat langsung angkat kamu. Aku besok yang aku yang Pengen dilatih. itu sangat Tuh yang sininya. Kirim ke official aja dong. Official yang tanggal LBP kemudian 2022. oh dia nggak masuk 2022 ABP Sama ada nanti informasi ada oh 2022 ABP. iya Oke. Ini sebagian saya hapus ya, yang sudah ada di bawah nih. Oke, tadi kita kan butuh pisang coklat sama coklat rasa ya. Iya. Untuk bikin 20 porsi. Pisangnya butuh berapa nih? 70 jadi kalau porsi berarti 10 pisang. 10 pieces pisang. Berapa sih 10 pieces pisang teh? Perkirakan sekilo 15.000 gitu sekilo berarti sekilonya teh 4 masa iya bukan emang pisangnya segede apa pisangnya itu loh pisang tandu dia kan pisang tanduk buat Paling 20.000 lah ya. Nanti di sini kalian di sininya hitung per piecesnya dulu. Oh ya, kalau misalnya di sini kilo, berarti di sini harga per kilo dulu, gitu. Yang sebelah sini yang terakhir itu adalah harga totalnya ya. Di sini misalnya 10 pieces pisangnya 20.000 ya. Terus butuh coklatnya berapa banyak? 2 kilo. banyak Iya. masih sekilo mungkin 4 batang kan bisa jadi banyak dicampur minyak. Oke, itu 4 batang. 4 batang itu berapa lur? 15 satu bijinya ya Bu ya. Ya, Berarti 60.000. 60.000. Terus butuh coklat rasa enggak? Butuh coklat rasa berapa? Iya, berarti Butuh berapa batang? 80 berarti sama 4 batang. 80 berarti berarti 80.000. Terus butuh minyaknya berapa? minyaknya 2 kilo.
35 yang seini Iya. Yang 35.000 Yang kali sulit banget, banyak banget. banyak kan banyak yang masih Ini kalau paham kan terus sekali enggak itu kan dua proporsi aja. sekian ada kan yang sekian. Apa itu ada sekian setengah Misalkan soalnya kita sama nih. coklatnya tadi. Oke. 1 liter mungkin harganya 19.000 lah ya. Terus Makanya kemudian terus dari itu kemasannya satunya berapa? 20. Kan ini butuh 20 pieces ya. Satu piecesnya berapa harganya? 1.000. mana ada 5.000 mahal 5.000 Ayo, ayo. ini Dijual kan? ini penjualan kecil ini itu kan yang gini itu loh yang bisa buat ada makan Ini food pack. oh kayak mixing gitu Ini ada di pasar di mana? makanya Iya, ada deh. iya kan ini ada plastik sama kayak UMKM, bukan ini termasuk UMKM, tapi beda harganya guys. ya udah tadi kalau saya penting Mahal banget. Kalian kasih dulu ya. Iya, 1.000 aja dulu lah. Berarti 20.000 nih. Untuk logo tuh, logonya butuh berapa? 20 pieces juga kan? ya Logo ini berapa? banget paling juga gimana udah kan itu mesti nah Jadi berapa? 1.001 ada Berapa sih? 3.000-an bisa berarti 2.000 Terus waktu itu ternyata aku tahu sadar waktu dulu lah ya. Coba belajar berapa jadinya? 209.000 dibagi 20 berapa? 10 ribuan lah ya. Berarti satunya itu adalah 10.000 modalnya. Iya. kamu jualnya 15.000 berarti Jadi jangan jual itu lebih kurang daripada ini. Ya jangan kurang daripada ini. Harus lebih. Ya, cuma yang 5.000 tadi bukan cuma disiplin. Harus kamu usahain buat si gitu. Harus masukin ke situ. jadi kalau 15.000 jadi dia daftarnya 300 Jadi urutannya gini, pertama si 5.000 itu akan kamu tekankan ya sekian persennya itu ini untuk variabel ini, ya. Nah, sekian persennya lagi untuk si fix ini. Sekian persennya lagi untuk variabel ini. Baru terakhirnya pengen Dibagi 3 berarti nggak harus bagi 3. Ada yang mungkin variabel sosial bisa 50%, fixed cost-nya 10%, return earning-nya berapa? kebutuhan berarti. Ayo kan? Nggak ada angka pasti harus banyak. Jadi kemarin ada yang sudah mulai jualan, dia itu jualan di angka 10.000. Ternyata HPP-nya ada di 12.500. Jadi selama ini dia masuk, tapi untuk bersedekah ya. Apa dia yang berangkat Ya, berarti kita next sekarang ke tugas hari ini. Tugasnya untuk sampai puas nanti, ya. Jadi mau dikerjain sekarang, mau dikerjain nanti, nyaman banget. Yang pasti di puas harus sudah ada masuk ke dalam laporan penjualan. gimana tuh gini Mau ngerjain sekarang, mau ngerjain nanti bebas. Tapi nanti ketika laporan puas, kayak kemarin hampir kayak bisnis plan, tapi kan laporan penjualan harus sudah ada ini. harus ada lihatnya Iya, gitu. berarti Jadi
Pertama, yang harus kalian buat itu adalah list bahan-bahannya apa aja, yang termasuk dalam variabel apa aja, masuk ke dalam fixed cost apa aja, peralatan apa aja, perlengkapan apa aja. Cari harganya. Lalu yang kedua, itu harus ada yang dinamakan HPP. HPP-nya sementara masih dari variabel cost aja. Gitu. Untuk minggu ini sampai di situ. HPP sampai HPP. Nanti minggu depan kita bakal BEP. Berarti kalau setiap minggu kita ukurannya nggak usah sebutkan foto kontak lagi nggak usah ya. Berarti tapi nanti di UAS semuanya. Oh berarti di kelas maksudnya ya udah kita fokus kayak dulu per minggu. Enggak. Jadi nanti tuh di UAS tuh bakal banyak banget ada analisis ya. Pertama analisis ini HPP, terus ada analisis BEP, ada analisis ROI. ROI itu Return on Investment. Ada lagi analisis bisnis kanvas model. Ada lagi analisis cost matrix. Itu semua harus ada di UAS. Ditambah laporan penjualan per minggu. Jadi nanti setiap minggunya saya akan absen nih. Pevita, kamu jualan di mana minggu ini? Di online sebuah Online, oke. Dapat berapa pieces? contohnya aja contohnya. Ya, jadi nanti akan ada pertanyaannya sampai ke situ ya. Kalian jadi setiap minggunya itu harus sudah ada buktinya, walaupun belum disusun buktinya gitu, masih kayak udah ada Bu jualan gitu. Nanti pasti ada seseorang yang kayak coba lihat saya beneran jualan atau enggak. Nanti kalian liatin aja gitu. Ya. Bisa Per jenis aja. Jadi kamu fokuskan kepada beberapa jenis aja gitu ya. Nah, nanti saya juga bakal ngasih tahu cara penentuan harga jual gitu ya. Nanti di dua pertemuan setelah ini gitu. sama ini berarti per minggunya perlu kayak itu minggu misalnya kayak gini Setiap minggu enggak. harus ada misalnya otomatis kan manusia bahan-bahan yang beli tadi kan udah habis kayaknya kan udah habis saat itu juga tapi ada sisa. Berarti makanya ya sorry ya saya berarti yang masuk ke variabel ini di setiap kalian POS yang kalian mau PO-nya berapa gitu. Misalnya kalian per porsinya atau per porsinya itu 10, tapi kalian jualannya itu 2 kali porsi misalkan berarti 20 gitu. Boleh kayak gitu. Terus nanti ada minyak nih yang sebenarnya belinya dari kemarin 40 ribu, tapi yang pakai baru 1 liter masukin ke sininya 1 liter aja. Gitu untuk laporan benar-benar Sih tetap ada hitungannya yang misalnya udah beli 2 liter tapi kita masukinnya masih dipakai kan seliter bisa ya yang sisanya buat pembukaan. Realnya sebetulnya akan benar kayak tadi kita beli kemasannya 500 langsung, tapi kan yang pakai cuma 10 gitu. Nah yang sisanya kemana sebetulnya modal awal. Cuman kan ini masih simulasi doang ya. Kalian pasti pusing gitu. Kalau udah beneran terjun ke dunia bisnis gitu, pusing sama hitungannya. ini kan kalau teman-teman bisnisnya itu pernah kayak pas ada orderan baru bikin. Nah, kalau untuk yang bisnisnya ini langsung blok bikin langsung picis gitu baju gitu. Jadi kan tiap minggunya kita cuma ngejual doang, nggak bikin lagi bikin. Ya nggak apa-apa, masukin aja. Tapi ini ya, tapi ini cuma satu kali aja. Gitu. Tapi laporan penjualannya Laporan penjualan. Gitu. Kecuali kalau makanan kan nggak bisa beli pisang 10 kilo di awal. Bisa. Ya. Tapi ini kalau misalnya kita beli dari awal sambelnya yang banyak-banyak gitu, jadi bulan boleh itu bisa ya. Cuman tadi jawabannya adalah kalau bisa dimasukkannya per batch aja. 1 kali batch kamu bikin itu berapa porsi gitu, biar kita bingung gitu. Karena kalau kamu masukinnya kayak gitu pasti nanti hasilnya rugi. Bener deh. Gitu. Jadi kita hitungannya jangan kayak hitungan yang jual. Si Agnes. Iya. Jadi kita meskipun kita udah beli banyak, kita kan makan juga. Tapi langsung
Berarti hari ini kan tadi ada tugas. Mau dikerjain sekarang atau nanti? Sekarang mau satu. Hah? Itu yang tadi bikin. Oh, bikin ini. Oh, Mau sekarang atau nanti? nanti ada. Nanti aja. Masih kangen ya. Bawa niat. Ya udah, berarti minggu depan itu usahakan harus sudah ada ininya ya. Usahakan. Tapi balik lagi mau kerjainnya nanti pas keluar ya saya gitu. Cuman per minggunya harus benar-benar ada tujuan. Ibu kalau setengah bulan itu terbentuk apa? Kenapa? Laporannya nanti Enggak yang seminggunya itu. yang per minggunya enggak sih tanya jawab Oh, aja. itu nanya. Dia punya udah dijualan nih. Kenapa? Dijualan. Ibu besok. Aku tinggal di besok lagi. Berarti Jumat ibu udah nanya. Mesti jual berapa jualan apa? Kan offline, online ya. Iya, gitu. Dan apa ke tempat kerja, ke tetangga jual gudeg. Aduh. Dan sama kelas yang reguler 60 orang. Sama sih.